I just had to let you know you're Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Untuk poin pertama adalah mengenai reformasi kebijakan fiskal, di mana pemerintah berupaya menciptakan sinkronisasi yang menyeluruh antara APBN dan APBD. Tujuannya adalah agar arah kebijakan keuangan di tingkat pusat dan daerah dapat berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih. Hal ini erat kaitannya dengan poin kedua, yaitu pemerataan kesejahteraan. Melalui UU HKPD, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kualitas layanan publik, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur memiliki standar yang setara dari Sabang sampai Merauke tanpa adanya kesenjangan antar wilayah. Terakhir, seluruh upaya tersebut dirumuskan dalam bentuk penyempurnaan regulasi. UU HKPD ini hadir untuk menggantikan serta mengintegrasikan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. Langkah kodifikasi ini diambil guna menciptakan sistem tata kelola keuangan negara yang jauh lebih efisien, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Untuk tujuan utamanya yaitu meningkatkan kemandirian fiskal daerah, yaitu memperkuat sinergi kebijakan fiskal nasional antara pusat dan daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih fokus pada layanan publik. Untuk slide yang kedua, yaitu definisi dan pilar utama UU HKPD. Untuk definisi UU HKPD ialah sistem yang mengatur alokasi sumber daya nasional secara efisien, transparan, akuntabel, guna mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Ada 4 pilar utamanya. Yang pertama ada ketimpangan vertikal dan horizontal, yaitu mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan antar pusat daerah. Yang kedua local taxing power, yaitu memperkuat pemungutan pajak daerah tanpa mengganggu iklim investasi. Yang ketiga kualitas belanja daerah, yakni mendorong belanja yang produktif, spending better. Yang keempat yaitu harmonisasi fiskal, adalah sinkronisasi target fiskal daerah dengan kebijakan ekonomi makronasional. Untuk slide ketiga yakni dampak implementasi UU HKPD. Yang pertama ada sinergi pembangunan nasional. Melalui regulasi ini, pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan penyelarasan target fiskal dalam APBD dengan rencana pembangunan nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi di tingkat lokal tidak berjalan bertentangan dengan strategi pemulihan atau pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat. Yang kedua ada disiplin fiskal. Adanya batasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD agar anggarannya lebih banyak terserap untuk pembangunan fisik dan sosial. Yang terakhir ada implikasi jangka panjang yang diharapkan adalah terwujudnya layanan publik yang berkeadilan dengan adanya penguatan peran APIP, yaitu aparat pengawasan intern pemerintah, dan skema transfer ke daerah yang lebih berbasis kinerja. UU HKPD ini menuntut daerah untuk tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran, tetapi benar-benar mencapai output dan outcome yang tertukar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pajak yang diubah, digabung, dan ditambahkan dalam UU HKPD. Yang pertama itu ada rebranding dan penggabungan pajak konsumsi atau PBJT. Jadi salah satu perubahan paling mencolok adalah penggabungan 5 jenis pajak daerah menjadi satu nama, yaitu pajak barang dan jasa tertentu yang disebut PBJT. Pajak ini meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, serta pajak penerangan jalan. Jadi dengan penggabungan ini, pelaku usaha itu cukup melapor dalam satu kategori pajak meskipun objek pajaknya berbeda-beda. Yang kedua ada absen pajak. Di dalam UU HKPD memperkenalkan sistem absen, yaitu tambahan pajak yang dipungut oleh tingkat pemerintahan yang berbeda atas basis pajak yang sama. Ini bertujuan untuk mempercepat penerimaan bagi kabupaten atau kota tanpa menambah beban tarif baru secara drastis bagi warga, yaitu ada absen PKB dan absen BBNKB itu dialokasikan untuk kabupaten atau kota, serta absen MBLB
yaitu dialokasikan untuk provinsi. Lalu yang ketiga ada perubahan tarif pajak hiburan khusus. Jadi untuk jasa hiburan tertentu yang dianggap diskresioner atau mewah, itu ditetapkan batas tarif bawah dan atas yang baru. Jasa tersebut meliputi disko, karaoke, klub malam, bar, atau spa. Jadi tarif yang ditetapkan paling rendah itu 40% dan yang paling tinggi adalah 75%. Lalu yang keempat ada pajak alat berat. Jadi pajak alat berat ini sekarang berdiri sendiri sebagai jenis pajak baru di tingkat provinsi. Sebelumnya, alat berat sempat diperdebatkan masuk kategori pajak kendaraan bermotor, namun melalui UU HKPD, ia resmi memiliki klasifikasi sendiri. Nah, yang terakhir yaitu penyederhanaan jenis pajak secara keseluruhan. Jadi secara total jumlah jenis pajak daerah dipangkas untuk efisiensi. Nah, yaitu ada pajak provinsi itu menjadi 7 jenis, ada PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, pajak rokok, dan opsen MBLB. Lalu ada pajak kabupaten kota itu menjadi 9 jenis, yaitu ada PBBP2, BPHTB, PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Nah, perubahan ini berlaku secara efektif di berbagai daerah sejak tahun 2024, menyesuaikan dengan kesiapan peraturan daerah masing-masing wilayah. Sekian presentasi dari saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait PBJT. Pajak barang dan jasa tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang atau jasa tertentu. Contohnya seperti makanan, listrik, hotel, parkir, dan hiburan. Nah, yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. PBJT ini merupakan integrasi 5 jenis pajak daerah dengan tarif umum 10% kecuali listrik. Nah, jadi definisi PBJT tersebut adalah pajak yang dikenakan atas penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang HKPD atau Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang objek-objek pajaknya. Itu ada makanan atau minuman seperti restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, atau jasa boga catering. Selanjutnya itu adalah tenaga listrik. Konsumsi tenaga listrik oleh pengguna akhir yang tidak maksud dalam dibebaskan. Yang selanjutnya adalah jasa perhotelan, akomodasi atau fasilitas penunjang seperti hotel, villa, pondok, wisata, wisma, atau tempat tinggal pribadi yang disewakan 1 bulan. Selanjutnya itu ada jasa parkir. Nah, jasa parkir juga termasuk dalam objek-objek pajak PBJT, yaitu penyediaan tempat parkir di luar badan jalan. Selanjutnya adalah jasa kesenian hiburan seperti pertunjukan, konser, permainan, karaoke, klub malam, dan pusat kebugaran juga termasuk dalam objek-objek pajak PBJT. Selanjutnya adalah subjek pajak, yaitu ada orang pribadi atau badan yang mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa tertentu konsumen akhir. Selanjutnya adalah wajib pajak pemungut, orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, atau konsumsi barang jasa tertentu melakukan wajib pajak, memungut, menyetorkan, dan melaporkan PBJT ke kas daerah.